Kalau kita puasa, karena tidak ada sumber glukosa dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa berarti kita tidak makan dan tidak minum selama selesai sahur sampai tiba waktu berbuka puasa. Saat sedang tidak berpuasa, tubuh akan menggunakan glukosa ataupun gula darah sebagai sumber energinya. Tetapi saat berpuasa ini beda lagi. Kalau kita puasa, karena tidak ada sumber glukosa dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh akan menghabiskan ataupun memakai simpanan glukosa di hati, di otot, kemudian sebagai sumber energi supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, termasuk organ-organ tubuh kita. Dan setelah itu baru tubuh akan memakai cadangan lemak ataupun menggunakan sumber energi dari lemak. Saat tubuh menggunakan lemak ataupun saat tubuh membakar lemak, ini akan menghasilkan ataupun mengubahnya menjadi keton. Nah, keton inilah yang akhirnya menjadi sumber energi. Perubahan sumber energi ini terjadi sekitar 10 sampai 14 jam saat kita berpuasa. Pernah mendengar kalau saat kita puasa itu baik untuk kesehatan. Tapi kali ini kita akan bahas dampak puasa terhadap kesehatan otak kita. Beberapa manfaat ataupun dampak puasa bagi kesehatan otak. Yang pertama itu mengurangi kerusakan otak. Orang yang puasa sebelum mengalami stroke, stroke iskemik, ini dapat mengurangi kerusakan otak dan meningkatkan pemulihan setelah stroke ataupun pasca stroke. Puasa ini juga dapat membantu mencegah terjadinya komplikasi stroke, kelumpuhan, paralisis, kesulitan bicara ataupun kesulitan menelan, nyeri ataupun mati rasa pada area tubuh yang terpengaruh. Kemudian masalah emosional, hilang ingatan, hingga komplikasi yang paling parah itu kematian. Yang kedua, memperbaiki sel otak. Karena tubuh kita tidak mendapatkan makanan, jadi sumber energi bukan dari glukosa, tapi dari keton sebagai sumber energi selama puasa. Nah, agar memastikan fungsi otak kita dan fungsi organ-organ tubuh kita berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik, kemudian ada perubahan yang terjadi, proses autofagi. Nah, artinya apa? Artinya sel-sel yang rusak, sel-sel yang sudah tidak efisiensi kerjanya, ataupun sel-sel yang sudah tua, ini akan disingkirkan oleh tubuh, diganti dengan sel-sel yang baru, yang lebih sehat. Nah, jadi ini akan menyehatkan bagi sel-sel tubuh kita dan juga organ tubuh kita. Cara ini tujuannya supaya otak juga ini tetap sehat dan dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan fungsi kognitif. Fungsi kognitif ataupun kemampuan berpikir, mengingat. Selama puasa, ini tubuh akan merangsang produksi protein dalam sel saraf ataupun disebut dengan BDNF. Nah, protein ini berperan penting dalam proses belajar, memori, daya ingat, serta membentuk sel saraf baru yang lebih sehat. Dengan begitu, daya ingat, fungsi kognitif, fungsi memori, ini akan lebih baik. Yang keempat, lebih tahan terhadap stres. Namanya hidup pasti kita bisa stres, mengalami stres yang terjadi karena kehidupan sehari-hari kita. Nah, dengan kita puasa, ini juga akan membuat sel saraf, neuron di otak, ini lebih tahan terhadap stres. Karena itu tadi proses adanya sel-sel baru, sel-sel yang lebih sehat, terbentuk. Akhirnya, sel-sel otak yang baru, yang terbentuk, yang lebih sehat ini cenderung lebih kuat, lebih efisiensi, dan mampu mengatasi tekanan ataupun stres. Kemudian, kadar lemak yang turun saat puasa karena proses pembakaran cadangan energi ataupun lemak dalam tubuh, ini juga akan membuat sel-sel di tubuh termasuk otak akan menjadi lebih sehat. Yang kelima, mencegah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, ini dengan berpuasa ini bisa dicegah. Teman-teman mungkin banyak yang tidak tahu dengan puasa ini kita bisa memperlambat penuaan, jadi kita lebih awet muda. Jadi orang-orang yang puasa ini pasti muka-mukanya awet-awet muda
Tapi jangan sampai nanti karena puasa ya bukanya berlebihan, sahurnya berlebihan, jangan sampai. Intinya tetap konsumsi dalam batas wajar ataupun dalam batas yang normal. Sebagai pengingat, kalau teman-teman memang memiliki masalah kesehatan tertentu, kondisi kesehatan tertentu, jangan lupa konsultasikan dulu ke dokter apakah bisa berpuasa atau tidak. Ya ditakutkan nanti kalau seandainya dipaksakan berpuasa, ya malah nanti menimbulkan masalah baru. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Saya doakan semoga puasanya lancar, berkah, murah rezeki, amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Salam sehat, sampai jumpa.